Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMPI Insan Kamil Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih di kelas 7. Kita berharap bahwa wabah corona segera pergi agar keadaan kita bisa melakukan aktivitas kita secara normal. Kali ini kita akan berbicara tentang sholat 5 waktu pada video yang keempat. Ya, saya guru kalian, Hafil Hanafi bin Ahmad, yang akan membimbing kalian dalam mata pelajaran fikih ini. Mari kita ucapkan secara bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian persiapkan buku paket kalian, buku paket fikih untuk kelas 7 pada bab sholat 5 waktu. Kalian buka pada halaman 23 di buku paket kalian. Ya, peta konsepnya seperti ini. Dari sholat 5 waktu itu ada ketentuan tentang sholat 5 waktu. Kemudian ada bacaan sholat 5 waktu, hikmah sholat 5 waktu, waktu sholat 5 waktu, sujud sahwi, artinya sujud karena ada sesuatu yang lupa ketika kita sholat. Kemudian praktik sholat 5 waktu, kemudian praktik sujud sahwi. Hikmahnya di dalam bab ini ya, diambil dari hadis riwayat Tirmidzi dan juga Abu Daud. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah amalan yang terbaik? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat di awal waktu. Silakan, ya. Ketentuan sholat 5 waktu kalian buka pada halaman 25. Kita akan berbicara tentang pengertian dan hukum sholat 5 waktu, syarat wajib sholat, kemudian syarat sah sholat, dan rukun sholat. Nah, sholat itu secara bahasa dari bahasa Arab, ya, bentuk masdar dari kata shola yusoli sholatan, yang artinya doa atau rahmat. Ini pengertian sholat secara bahasa itu bisa dilihat pada surat At-Taubah ayat 103. Ya. Itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Sementara secara istilah, secara definisi, sholat itu adalah suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Ya. Ini sholat ini sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita, bahkan menjadi pokok dan pembeda. Jadi dalam hadis Baihaqi dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam itu. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama itu. Sholat juga menjadi pembeda, Al-Furqan, antara kita, Muslim, dengan orang kafir. Di dalam hadis yang banyak diriwayatkan oleh para muhadis, ya, dari riwayat Ahmad, riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, dikatakan bahwa perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Ya, karena itu peliharalah sholat oleh kalian. Dan hendaknya dan laksanakanlah sholat
tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Surat Al-Baqarah 43. Salat itu hukumnya, ya, salat 5 waktu itu hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban pribadi bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf. Mukallaf itu adalah yang sudah dibebani tanggung jawab. Secara umum para ulama menyatakan ya, mukallaf bagi muslim untuk sholat ketika dia sudah baligh, ya. Tetapi dalam rangka mendidik anak, seorang ayah hendaknya mengajarkan anaknya sholat pada usia 7 tahun. Dan ketika pada usia 10 tahun dia enggan untuk sholat, ayahnya boleh memukul anak itu. Memukul dalam pengertian untuk mendidik, bukan melukai atau juga bukan untuk membuat dia sakit. Di dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa, ya, melalui jalur Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara, yaitu, ya, pertama, ya, 5 perkara itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersahadat ini, ya. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Dilanjutkan dengan menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, itulah sebagai bangunan daripada Islam. Karena itu hendaknya kalian benar-benar menjaga sholat. Sholat fardu yang 5 waktu, kemudian diiringi, ya, dengan sholat sunnah rawatib yang bersifat mu'akad, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Jadi jumlahnya 10 atau 12 rakaat merupakan sholat sunnah rawatib yang mu'akad. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, sholat fardu. Kita lihat berikutnya syarat wajib sholat. Jadi yang wajib sholat siapa? Ya. Ini pertama adalah mereka yang beragama Islam. Jadi tentu saja di luar agama Islam dia tidak dikenakan kewajiban itu, ya. Kemudian suci, ya, suci dari hadas dan najis, ya, dari suci dari haid dan nifas. Ini suci dari haid dan nifas ini bagi wanita, ya. Kemudian, ya, kita lihat bahwa wanita yang sedang haid dan nifas dilarang sholat, termasuk juga dilarang untuk berpuasa, ya. Apabila haidnya sudah selesai, agar segera bersuci supaya dapat melaksanakan ibadah sholat, ya. Ini suci ini juga tidak hanya bagi wanita, ya, artinya dari bagi laki-laki juga sama saja, artinya dia harus dalam keadaan suci. Kemudian syarat wajib sholat yang lain adalah berakal dan sudah baligh. Jadi mereka yang sudah baligh dan berakal ini orang yang mukallaf. Ini wajib, ya, untuk sholat. Jadi bagi wanita, ya, menurut ulama itu ditandai dengan haid, ya. Haid pertama berarti dia sudah sebagai manusia yang mukallaf yang dibebani tanggung jawab dalam rangka menjalankan perintah agama. Sementara bagi anak laki-laki ketika dia sudah ihtilam. Ihtilam itu adalah mimpi basah, mimpi jima, mimpi bersetubuh dengan wanita. Jadi kalau kalian yang laki-laki pada suatu malam mimpi jima dengan perempuan, kemudian ketika bangun subuh kalian dalam keadaan basah zakar kalian, ya, artinya kalian keluar mani di sana, maka pada hari itu kamu mandi wajib dan pada hari itu kamu sudah tercatat terhitung sebagai orang yang balik dan sudah mukallaf, artinya dibebani tanggung jawab, dituliskan amal-amalnya dan juga dituliskan dosa-dosanya, ya. Ya, gitu, ya. Kemudian
syarat wajibnya adalah telah sampai ajaran Islam kepadanya. Ya. Kemudian syarat wajib yang lain adalah dalam keadaan terjaga atau tidak tidur. Jadi orang yang tertidur tidak kena syarat wajib sholat. Karena itu di dalam salah satu riwayat hadis dinyatakan bahwa orang yang tertidur kemudian dia terbangun ya dan belum sholat, maka ketika bangun sholat itulah waktu untuk sholat itu ya. Jadi pengertiannya begini, ketika kamu tertidur ya dari jam 10 siang, tidur 10 siang, tiba-tiba ketika azan zuhur kamu tidak dengar, kamu terus saja tidur, kamu tiba-tiba bangun ya jam 3, ini udah terlambat sekali ya, udah mendekati asar. Nah, ketika bangun jam 3 itulah awal waktu kalian untuk sholat, karena kamu dalam keadaan tertidur. Jadi hukumnya seperti itu ya. Jadi kalau seseorang bangun subuh jam 6:30 karena tertidur, nah 6:30 itulah dia ya dibolehkan untuk sholat subuh. Tetapi jangan jadi alasan saya tertidur karena kelalaian. Ini beda ya antara lalai dengan kesengajaan dan juga memang orang-orang yang benar-benar khilaf, benar-benar lupa ya. Perhatikan itu. Ya. Kemudian syarat sah sholat, yang termasuk syarat sah sholat itu ya seperti ini. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, ini syarat sahnya ya. Jadi harus disucikan dulu di dalam bab toharoh kan udah disampaikan ya. Itu ya. Harus bersih gitu ya. Harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena itu ada cara-cara bagaimana membersihkan dari hadas besar dan hadas kecil ya. Udah dibahas di dalam bab sebelumnya. Kemudian syarat sah salat juga adalah suci badan, pakaian dan tempat yang digunakan untuk sholat. Jadi harus suci ya. Badannya, pakaiannya dan tempat. Karena itu perhatikan pakaian ya. Jangan sampai ada najis umpamanya ya. Karena secara hukumiah ada najis hukumiah yang najis tidak terlihat tapi mungkin ada kemungkinan terkena ya. Jadi ada dugaan dikena, maka secara hukumnya bisa saja ada najis seperti itu. Hati-hati. Kemudian syarat sah salat juga adalah menutup aurat ya. Menutup aurat. Bagi laki-laki auratnya itu adalah antara pusar sampai lutut ya. Perhatikan pusat sampai lutut. Ini adalah aurat ya. Beda lagi dengan adab, dengan sopan santun ya. Jadi kalaupun aurat laki-laki antara pusar dengan lutut, tentu saja tidak beradab jika kita sholat hanya menutupi itu saja ya. Jadi tentu saja tidak beradab. Karena apa? Karena ada hadis menyatakan bahwa pakailah pakaian kalian yang bagus, yang terbaik ya ketika memasuki masjid ketika sholat ya. Ini di dalam surat Al-A'raf ya. Bukan hadis ya maksud saya. Ada ayat dalam surat Al-A'raf ayat 31 itu, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, artinya setiap sholat. Karena itu hendaknya kalian punya pakaian khusus sholat, jangan dicampur dengan pakaian buat bermain atau buat kegiatan lain. Karena apa masalahnya? Masalahnya ada landasan hukumnya seperti ini dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ditambah jika pakaian itu untuk bermain, untuk kegiatan lain dipakai untuk sholat ya, kita khawatir ada najis yang terkena kepada pakaian itu. Ya, sedangkan bagi perempuan auratnya itu seluruh tubuh ya, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi beda, karena itu perempuan menggunakan mukena yang menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan saja. Perhatikan ya, itu di dalam adab berpakaian, dalam adab menutup aurat, tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi ada adab-adab tata kesopanan. Ya, kesopanan kepada manusia pun kalian tahu ketika menghadap seseorang kan kita tidak mungkin menghadap orang dalam tata pergaulan masyarakat, kita tidak mungkin kita hanya menutup pusar sampai lutut saja ya. Kemudian
syarat sah sholat yang lain adalah telah waktu masuk sholat ya. Jadi kalau waktunya sudah masuk, sah sholat dia ya. Itu. Makanya tadi dalam Mutiara Hikmah dinyatakan bahwa sholat ibadah yang terbaik itu adalah ketika sholat pada awal waktu ya. Kemudian menghadap kiblat, syarat sah sholat tentu saja bagi orang-orang di seluruh dunia berhadapannya bisa berbeda ya. Orang Afrika kan ke arah timur ya, orang Irak kalah selatan ya, gitu. Orang Irak itu ya ke arah selatan betul ya, karena dia ada di utara ya. Kemudian orang Yaman kan ke arah utara, orang Indonesia ke arah barat, agak belok sedikit ya kalau di Pulau Jawa itu ada beberapa derajat. Kemudian ya, kalian perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 149 itu ya. Itu kan? Pawali wajhika satrol masjidil haram ya. Jadi pawali wajhika itu hadapkanlah wajahmu ya, satrol masjidil haram, ke arah masjidil haram ya. Nah ini dulu sebelum turun ayat ini ya, turun ayat surat Al-Baqarah ayat 149 itu Nabi, para sahabat dan seluruh umat Islam itu melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis di Palestina ya. Itu terjadi selama 16 bulan atau 17 bulan ya. Jadi 1 tahun lebih. Jadi menghadap ke Palestina, menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi menghadap ke mana? Ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem ya, yang sekarang menjadi ya suatu tempat yang terus bergejolak karena kaum Yahudi ya sudah merebut sebagian daripada wilayah Palestina ya. Nah, sejak turunnya ayat Al-Baqarah ayat 149, sholat menghadap ke arah Ka'bah ya. Gitu. Karena itu di sekitar Madinah itu ada masjid kiblatain namanya. Jadi masjid yang mempunyai 2 arah kiblat. Artinya ketika sholat, karena turunnya perintah ini kan menurut riwayat itu terjadi pada saat waktu asyar ya. Jadi ketika sedang sholat, turun ayat ini ya, Rasulullah yang tadinya menghadap ke arah Masjidil Aqsa kemudian diputar ke arah Ka'bah ya. Karena itu disebut masjid kiblatain, artinya masjid 2 kiblat ya. Kemudian kita lihat rukun sholat. Rukun sholat itu hal-hal yang apabila tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Jadi rukun itu sebenarnya segala sesuatu yang menjadikannya sah sesuatu ibadah. Jadi ada rukun puasa ya, itu juga ketika rukun yang tidak terpenuhi maka puasa tidak sah ya. Ada rukun nikah dan seterusnya di dalam ibadah-ibadah agama Islam banyak sekali ya rukun itu ya. Pertama ya, rukun sholat itu ada niat ya, niat itu di dalam hati. Sebagian di antara saudara kita ada yang niatnya dilafazkan, artinya dibunyikan, artinya disuarakan ya dengan ucapan usoli ya dan seterusnya. Ada juga yang di dalam hati saja, hanya niat saja kemudian takbir ya. Jadi dalam hal ini kalian jangan permasalahkan ya. Hadis di dalam riwayat Bukhari melalui jalur riwayat Umar bin Khattab ya, innamal amalu biniat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kemudian yang kedua adalah berdiri ya, bagi orang yang mampu berdiri ketika sholat hukumnya wajib. Bagi yang tidak mampu nanti ada tata sholat secara duduk, tata cara sholat secara telentang, tata cara sholat secara berbaring, atau juga tata cara sholat dengan isyarat ya. Itu nanti kita bahas dalam bab sholat dalam berbagai keadaan ya. Di dalam surah Al-Baqarah 238 ya, itu dinyatakan bahwa laksanakan sholat karena
karena Allah dengan khusyuk, ya. Gitu. Wa qumu lillahi qanitin, ya. Gitu. Kemudian rukun salat berikutnya setelah berdiri adalah takbiratul ihram, ya. Di dalam hadis Tirmidzi dinyatakan bahwa kunci salat adalah bersuci, pembukaannya dengan takbir dan penutupannya dengan membaca salam. Artinya pada takbir pertama itu takbiratul ihram sebagai pembuka dalam salat, ya. Itu artinya orang dilarang berbuat atau berkata-kata. Jadi secara bahasa takbiratul ihram itu dari kata takbir dan ihram, ya, dari kata haram. Jadi takbiratul ihram itu sebenarnya takbir yang mengharamkan untuk berbuat atau berkata-kata ketika sholat, ya. Karena itu setelah takbiratul ihram kemudian sedekap, jangan melakukan apapun kecuali memang ibadah sholat yang sudah ada ketentuannya. Kemudian rukun yang berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah, ya. Dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, membaca surat Al-Fatihah itu wajib, ya. Itu kan dinyatakan dari hadis riwayat Tirmidzi itu melalui Ubadah bin Samit bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi tidak sah, harus membaca Al-Fatihah. Sementara surah setelah Al-Fatihah itu hanya sunnah saja. Jadi kalau surahnya tidak dibaca, sah sholatnya. Tapi kalau surat Al-Fatihah tidak dibaca, maka tidak ada sholat. Tidak sah sholatnya, ya. Gitu. Jadi la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab, ya. Gitu. Perhatikan itu. Kemudian rukun sholat berikutnya adalah ruku dengan tumaninah, ya. Ruku, jadi setelah Al-Fatihah, misalnya setelah surah, ruku, membungkukkan badan, ya. Ruku itu bukan badan. Tumaninah itu artinya bacalah dengan sempurna bacaannya, doanya, ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya. 3 kali sempurna, jangan buru-buru. Ya, tumaninah itu sebenarnya apa? Keadaan yang terpenuhi. Artinya kalau ulama menyatakan sebagaimana batasannya ucapan subhanallah, artinya bacanya dengan benar, ya. Dengan tidak terburu-buru, gitu, ya. Berikutnya setelah ruku itu i'tidal. Jadi bungkuk, ya, berdiri. Nah, berdiri sebentar, bacalah doa i'tidal di situ, ya. Ada doa i'tidal itu sebelum sujud, ya. Ruku, i'tidal, tumaninah. Kemudian sujud, ya, sujud 2 kali dengan tumaninah. Dalam sholat itu setiap rakaat kan sujudnya 2 kali. Ingat, tidak seperti sujud syukur atau sujud tilawah yang hanya 1 kali, ya. Setelah sujud, ya, itu perhatikan, setelah sujud nanti kalian akan, ya, bangun kembali karena duduk sujud pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, ya. Ini di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu melalui riwayatan dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW diperintah, ya, Nabi berkata, Nabi Muhammad SAW, ya, diperintahkan bersujud di atas 7 anggota tubuhnya, ya, dan tidak menelungkupkan kain, baju atau rambut, kedua tangan, ya, kedua lutut, kedua kaki dan dahi, ya. Perhatikan ini, ya. Artinya kalian kedua tangan itu, ya, kiri kanan, kemudian lutut tuh harus kena ke lantai, ya, kedua kaki dan dahi, ya. Dahi ini menurut ulama termasuk hidung, ya, dalam hal ini. Jadi ketika bersujud itu perhatikan itu, ya, perhatikan, karena saya lihat sujud itu jangan seperti mematuk, ya, seperti ayam mematuk-matuk, gitu, ya. Karena kalau sujudnya tidak benar, maka sholatnya menjadi tidak sempurna, ya. Walaupun mungkin kalian menganggap bagus, tapi belum tentu, ya. Karena saya lihat seringkali dalam sujud itu banyak yang hanya kena dahinya, ya. Perhatikan. Ini di dalam hadis Abu Daud itu dinyatakan bahwa ini melalui Wa'il bin Hujr itu,
Aku melihat Nabi SAW jika bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan jika bangun dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi sebenarnya begini. Jadi ketika bersujud itu ya, dari i'tidal, ada orang yang mendahulukan tangan, ada orang yang mendahulukan lutut. Ini sebenarnya hadis ini menyatakan bahwa ya dari Wa'il ini bersujud meletakkan kedua lututnya. Jadi artinya menurut hadis riwayat Abu Daud dari Wa'il ini, jadi setelah i'tidal ya, Rasulullah itu meletakkan kedua lutut, jadi lutut dulu baru tangan, artinya baru bersujud ya. Tapi menurut ulama di dalam riwayat yang lain, pilihan lutut dulu ya ke lantai kemudian bersujud, atau langsung bersujud tangan duluan ya, artinya lutut berikutnya, itu kedua-duanya dipersilahkan ya, artinya kedua-duanya menurut riwayat adalah sahih ya. Kemudian rukun sholat berikutnya duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. Jadi setelah sujud pertama ya, duduk di antara dua sujud, duduk dengan cara iftirosi ya. Gitu. Kemudian bangun kembali setelah sujud pertama untuk duduk dengan tenang, itu kan iftirosi tadi. Gitu. Cara duduk iftirosi itu duduk pada rakaat kedua ya, pada untuk sholat-sholat yang 3 atau 4 rakaat. Artinya duduk di tasahud awal itu namanya iftirosi, karena kaki kirinya tidak dimasukkan di bawah kaki kanan ya. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, sujud kembali ya, kembali berdiri, katakanlah yang tadi rakaat pertama, kembali berdiri, kemudian melakukan ya seperti biasa Al-Fatihah surah, kemudian sujud ya 2 kali, dan rukun berikutnya adalah duduk tasyahud ya. Ini duduk tasyahud gitu ya. Pada rakaat terakhir itu, jika memang rakaat terakhir membaca ya tasyahud dengan cara duduk tawaruk ya. Pada duduk tasyahud yang memang seperti sholat subuh itu kan tidak ada tasyahud awal, hanya 1 kali tasyahudnya, itu langsung duduk tawaruk ya, kemudian membaca tasyahud dan sholawat. Cara duduk tawaruk itu kan adalah duduk yang dilakukan ketika menjelang salam ya. Artinya kaki kiri disilangkan di sebelah kanan dan meletakkannya di bawah kaki kanan. Itu namanya duduk tawaruk ya. Itu. Sedangkan telapak kaki kanannya itu ditegakkan dan jari-jarinya ditekankan ke lantai. Jadi kaki kanannya harus benar-benar berdiri ya. Berdiri. Karena di bawahnya ada kaki kiri ya. Kemudian rukun berikutnya adalah membaca tasyahud akhir ya. Ini untuk sholat-sholat yang 3 atau 4 rakaat, ada tasyahud awal dan tasyahud akhir kan. Jadi baca tasyahud akhir ini rukunnya. Jadi tasyahud yang menjelang salam. Setelah itu di dalam tasyahud ingat ya, membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Jadi ini rukun ya. Jadi kalau sholawatnya tidak dibacakan di dalam tasyahud ini ya, maka ada yang tertinggal. Nanti kita akan bedakan, ada sunnah yang disebut hayat dan juga abad, di mana nanti ada yang ya mewajibkannya untuk sujud sahwi ya karena kelupaan itu, agar sholatnya menjadi sah ya. Jadi nanti akan dibahas mana-mana hal-hal yang di dalam rukun ini yang tertinggal dibacakan sujud sahwi ya atau tidak ya. Kemudian rukun berikutnya adalah salam, yaitu menengok sebelah kanan sambil membaca salam. Ini yang salam yang pertama ya. Ke kanan itu salam yang sifat atau hukumnya wajib. Sementara yang ke kiri ya, salam itu sunnah saja ya. Dan rukun terakhir adalah tertib. Jadi ada 13 rukun di dalam sholat. Nanti kita harus praktekkan ya. Kalian pasti secara rukun hafal, secara praktek mungkin hafal karena sholat sudah terbiasa dilakukan ya. Yang harus diperbaiki mungkin adalah tumakninahnya dan juga bacaan-bacaannya serta gerakan-gerakan sholatnya ya. Karena seringkali sholat kalian menjadi gerakan yang intiqal, yang menyambung gitu ya,
Jadi ketika bacaan yang satu dengan yang lain itu disambungkan sambil bergerak, yang seharusnya dalam keadaan tidak bergerak umpamanya ya, tapi kadang-kadang sambil bergerak. Nah itu yang harus diperbaiki sehingga tidak menjadi tumaninah ya. Saya kira itu ya, kita sudah menyelesaikan sebagian daripada tentang bab sholat 5 waktu ya. Kalian harus pelajari kembali bab ini ya, sambil tonton video ini, kemudian sambil memegang buku paket kalian, karena materi yang saya sampaikan berasal dari buku paket yang sudah ada di tangan kalian. Menonton video ini tanpa memegang buku paket, tanpa membacanya, tentu saja kurang efektif. Mari kita ucapkan hamdalah agar Allah senantiasa meridhoi usaha-usaha kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.